Oke, Irene, Grisela. Oh, rambutnya panjang-panjang semua ya, karena nggak boleh ke salon ya kan. Jadi rambutnya udah panjang-panjang semua ya. Grisela, Quincy, Irene, Gwen. Kalau yang Putra kayaknya masih sempat potong rambut itu ya. Kalau yang Putra ya. Tapi Bianca potong loh. Bianca potong ya, Bianca ya. Iya. Oh, alah. Asik-asik. Potong pendek. Soalnya kalau rambut panjang itu sumuk, Pak. Oke, sumo. Oke, oke, sip, sip, sip. Kalau yang Putra kayaknya udah sempat potong semua itu ya. Rambutnya pendek, masih pendek semua. Oke, oke, oke. Stefani juga sudah panjang ya rambutnya ya. Stefani, Celine, Bianca. Rambutnya panjang ya, udah panjang ya dulu padahal anggota grup rambut pendek. Bianca, Stefani, Carol juga panjang sedikit. Oke, enggak apa-apa, bagus, bagus. Sip, sip, sip. Oke, mari kita mulai berdoa pada hari ini. Yang memimpin doa yang ulang tahun bulan Februari ada nggak? Yang ulang tahun bulan Februari? Nggak ada. Nggak ada yang ulang tahun bulan Februari. Kalau nggak ada yang ulang tahun tanggal 3, bulan apapun, tanggal 3, ada nggak? Nggak ada lagi. Oh my god. Absen 3 juga belum ada ya? Wah, susah ini. Absen 3 juga belum ada. Berarti bulan 2. Bulan 2, absen 2. Oke. Selin ya, Selin, Selin. Nomor absen 2 Selin kan? Oke. Selin pimpin doa pada hari ini ya. Yuk. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Tuhan Yesus, berkati bersama hari ini agar semua pelajaran dapat berguna bagi masa depan kami. Amin. Kemuliaan Bapa dan Putra dan Roh Kudus berlimpah pada kami. Cinta Yesus doakan kami. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, terima kasih Selin doanya. Semoga Tuhan memberkati kita semua ya. Oke, hari ini tadi Pak Luis barusan sudah kirim tugas KI4 ya. Tugas KI4 itu dikumpulkan tanggal 10. Jadi minggu depan sebelum kalian libur. Jadi sebelum kalian libur Imlek kalian harus mengerjakan 1 minggu ini. Nah, itu adalah senam anak Indonesia. Jadi kita sudah pernah sering melakukan, maka untuk waktunya agak lama ya, itu 6 menit. Jadi nanti kalian harus melakukan sekitar 6 menit dari awal sampai akhir. Tapi tidak sampai itu sih, tidak sampai pendinginan ya. Cuma 6 menit saja. Itu kalian boleh melihat videonya, jelas. Kalian boleh melihat videonya. Kemudian intinya yang penting gerakannya. Kalau sudah kelas 5, Pak Luis kira yang penting adalah gerakannya dulu. Jadi gerakannya bagus, pasti hasilnya juga bagus. Ya. Kalau kelas 5 yang sekarang memang Pak Luis rasa untuk senam berirama bagus sekali ya. Itu kemampuan kalian. Jadi kelas 5 kalian ini, di tahun angkatannya kalian ini, yang bagus itu senamnya. Yang bagus senamnya. Jadi Pak Luis yakin kalian pasti bisa untuk senamnya. Dan untuk hari ini, untuk persiapan minggu depan, kita akan membahas LKS. Karena kemarin kan minggu yang lalu kita hanya melihat sedikit ya, meraba-raba sedikit perbedaan senam lantai dan senam berirama. Nah, sekarang kita langsung menuju senam berirama. LKS-nya dibuka.
Itu kalau tidak salah dia berada di halaman ke 5, halaman 5 ya. LKS apa? Iya dong, LKS dong. Sebetulnya itu em, di buku itu lebih lengkap ya. Cuma ya Pak Lus ringkaskan lah untuk kalian lah. Pak Lus kasih lah kalian lah. Kalian kalau di buku itu sampai 15 halaman guys ya. Kalau kalian mau belajar ya boleh. Kalau Pak Lus dulu waktu SD segala macam buku Pak Lus baca tapi gambarnya tok. Itu kalau Pak Lus ya. Jadi Pak Lus lihat gambarnya, kalau gambarnya menarik ya Pak Lus baca. Kalau gambarnya nggak menarik ya Pak Lus nggak baca biasanya. Jangan ditiru ya, jangan ditiru. Oke, itu sudah semua? Sudah halaman 5 ya? Halaman 5 sudah semua? Oke, Pak Luis bantu di share screen ya. Pak Luis bantu di share screen. Kita akan mulai bahas dulu. Oke, ini ya. Ini adalah materi kita. Jadi gerakan dalam gerak berirama dapat berupa gerak dasar langkah dan ayunan. Jadi intinya gerak berirama itu sebetulnya hanya gerak dasar langkah dan ayunan. Nah, masalahnya kombinasi keduanya ini tuh variatifnya sangat banyak ya, variasinya sangat banyak. Kalau kalian ikut aerobik atau kalian pernah lihat Zumba atau kalian pernah lihat dansa, itu sebetulnya semuanya masuk gerak berirama, anak-anak. Ngedance ya, dance itu juga masuk loh gerak berirama. Dance, kemudian tari klasik, itu masuk semuanya gerak berirama. Jadi kelihatannya simple, cuma ketika pelaksanaannya itu banyak variasinya. Nah, nomor 2, kombinasi gerak melangkah dan mengayun memiliki tujuan tersendiri, yaitu merangkaikan secara harmonis dan menampilkan gerakan yang indah. Nah, anak-anak, ini hampir semuanya masuk ya. Jadi kalian kalau lihat dance, kemudian lihat aerobik, lihat Zumba Kids ataupun Zumba yang senior itu semuanya sama. Jadi melangkah dan mengayun. Tujuannya cuma untuk gerakannya harmonis dan indah. Itu tok aja. Kemudian kalau nomor 3, ada gerakan dasar seperti jalan, lari, lompat. Itu menambah keindahan. Jadi terlihat menarik dan menambah keindahan. Jadi gerakan-gerakan itu digunakan untuk lebih indah dan menarik. Loh Pak Lus, kalau di tari kan jarang ada lari. Nah, berarti itu dia tidak perlu lari pun, nomor 2 aja sudah cukup. Jadi nomor 2 aja itu sudah cukup. Nah, selanjutnya kalau nomor ini ada salah nomor ya, kalian jangan bingung ya. Usahakan gerakan dalam senam irama dapat melatih kelenturan, kekuatan, dan keseimbangan. Ini adalah gerak dominannya ya, gerak dominannya dalam senam irama ya. Mereka itu fokusnya di keseimbangan sama daya tahan tubuh. Nah, ini muncul di senam berirama. Loh Pak Lus, kenapa kok ada daya tahan tubuh? Nah, nanti Pak Lus akan tanyakan ke kalian. Ya, ini pertanyaan pertama sama kalian nanti kalau nanti ketika Pak Luis selesai share screen-nya, Pak Luis akan tanya ke kalian. Selanjutnya, senam irama dilakukan secara bersama-sama dapat menghasilkan nilai kerjasama, percaya diri, dan disiplin. Nah, nanti ini juga Pak Luis akan tanya ke kalian kenapa kok menghasilkan seperti itu. Kemudian nomor selanjutnya, gerak ritmik ialah latihan bebas yang dilakukan secara berirama. Berirama itu kemarin adalah gerakan yang ada ketukannya, ketukan hitungan.
Itu penting. Menggunakan irama musik. Nah, alangkah lebih baik dengan menggunakan irama musik. Pak Luis, apakah bisa tidak menggunakan musik? Bisa. Ya. Dengan cara apa? Menghitung 1 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu. Kemudian pola lari, lari di tempat dengan mengangkat paha tinggi. Kemudian nomor 7, gerak langkah kaki, ayunan lengan, ya. Itu ada berbagai macam, kalian bisa lihat sendiri. Ini gampang sekali, tinggal dihafalkan. Melompat, nah kalau melompat ya logika ya. Kalau melompat ini nggak usah kalian hafalkan, kalian sudah harusnya bisa ya. Melompat itu kalau nggak ke samping, ke depan, ke belakang ya serong ya. Cuma itu aja. Oke, selanjutnya. Nah ini ada yang gambar ya. Ini gambarnya anak-anak. Kalau kalian kurang jelas, tolong lihat di buku paket. Ya, kalau kalian kurang jelas, tolong lihat di buku paket. Ya, nah, halaman berapa? Kalian coba buka buku paket. Nah, itu ada nih. Yang pertama, gambar gerak melangkah dan memutar lengan. Lupa lu kok nggak kelihatan sih memutar lengannya? Ya, kalian lihat, silakan lihat di buku paket. Ya, nanti takutnya kenapa kok harus lihat buku paket? Karena kalian harus tahu gambarnya ini gambar apa. Kalau kalian tidak tahu gambar apa dan cuma menghafalkan, oh gambar melangkah, nah kalian akan susah nanti ketika diulangan. Ya kalau Pak Luis tanyanya, apakah gambar di samping? Nah, kalau Pak Luis tanya, cara melakukan gambar di samping, nah itu yang susah, ya kan? Jadi kalian harus lihat di buku paket, ya. Kenapa kok harus lihat di buku paket? Di sini ada panah nih, ada banyak-banyak panah. Nah, kalau kalian lihat panahnya dengan baik, Pak Luis yakin kalian pasti akan bisa. Oke? Nah, oke. Cek 1, 2, 3. Oke, itu aja dari Pak Luis. Jadi untuk senam berirama sangat mudah ya, sangat mudah sekali. Kemudian Pak Luis mau tanya tadi, ada 2 pertanyaan. Yang bisa nanti silakan buka mikrofon dan atau raise hand, boleh pakai sistem raise hand. Ya, oke, Pak Luis tanya sekarang, kenapa di senam berirama ada pola gerak dominannya itu ada yang berupa daya tahan tubuh, dan kenapa di senam lantai tidak ada daya tahan tubuh? Ayo, ada yang bisa? Ayo, yuks, ayo, yuks. Oke, pertanyaannya Pak Luis ulangi, perhatikan dengan baik, Pak. Pertanyaannya Pak Luis ulangi. Kenapa atau mengapa di senam berirama ada daya tahan tubuh, padahal di senam lantai tidak ada pola gerak dominannya itu daya tahan tubuh. Tapi kenapa justru ada di senam berirama? Yuk, ada yang bisa? Kalau nggak bisa, Pak Luis nggak akan mulai. Nggak akan mulai membahas LKS. Senam irama ada daya tahan tubuhnya, tapi senam lantai nggak ada. Ya, kenapa? Why? Why? Ayo coba dipikir dong. Pasti bisa. Ayo. Why in gymnastic? Ayo.
Ayo, ini yang pinter-pinter ini, ataupun yang semuanya ini, semuanya juga anak-anak pinter. Ayo, kenapa kok di senam berirama itu tadi ada daya tahan tubuh? Ya, ada daya tahan tubuh. Oke, Troy. Karena senam lantai geraknya adalah gerak dominan. Terus kalau senam itu, nah kalau itu kan juga Berirama itu geraknya kombinasi. masih belum ya. Soalnya kan kalau senam lantai itu kan juga ada kombinasinya, Troy. Ayo, kombinasi roll depan, roll belakang, kemudian sikap lilin. Ayo, ada yang bisa? Ayo coba dibayangkan kenapa sih kok di senam ritmik, di senam berirama pada kali ini itu muncul gerak dominan yang perlu dilatih itu daya tahan tubuh. Sedangkan yang di senam lantai kok nggak ada daya tahan. Justru keputaran, kekuatan. Ayo. Yuk, kenapa? Gwen? Gwen kameranya kurang turun, Gwen. Paulus nggak bisa lihat wajah cantiknya Gwen. Ayo Stefani, Olive, Irene, Selin, Carol, Kenneth. Masa Pak lu sebutkan satu-satu nih namanya? Caca, Bianca. Pertanyaannya tadi apa, Pak? Alah, berarti dari tadi kamu nggak mikir lah. Pertanyaannya, kenapa di senam berirama sekarang itu muncul daya tahan tubuh, sedangkan di senam yang lalu tidak ada daya tahan tubuh di senam lantai. Why? Oke, Kenneth, coba, yuk. Karena yang senam berirama, nah itu kan sebenarnya dapat menghasilkan nilai kerjasama. Kalau yang senam lantai itu gak ada nilai kerjasama. Belum tepat ya, belum tepat karena ini masih yang di daya tahan, masih daya tahan ini, belum sampai ke kerjasama, masih daya tahan, Kenneth. Oke, Irene. Habis Irene, Evan ya, habis Irene, Evan. Yuk, Irene. Kalau di senam irama tubuhnya gerak semua. Kalau di senam lantai cuma beberapa. Irene kalau roll depan gerak semua nggak tubuhnya? Ayo, Pak Luis tanya. Gerak. Lah iya, gerak semua loh. Meskipun kalian sikap lilin juga kalian bergerak semua loh tubuhnya itu. Ya, nggak mungkin yang gerak cuma kakinya aja. Kalau kalian lihat videonya Pak Luis, kalau senam yang sikap lilin itu juga gerak semua tubuhnya. Oke, masih kurang tepat. Evan. Tapi sudah lumayan lah, Evan, yuk. Tadi raise hand, Evan. Tindakan secara terus-menerus. Kurang sedikit. Karena kalau senam lantai pun, ya kalau roll depan ya kan pasti satu rangkaian ya kan. Tapi sudah hampir betul. Ada yang bisa melengkapi Evan? Ayo. Selain terus-menerus, hubungannya terus-menerus ini sama apa? Ayo. Sedikit lagi, beneran deh, sedikit lagi, Evan, sedikit lagi. Ayo, Pak Lus ajak ini berlogika ya. Pak Lus ajak berpikir ya. Karena Pak Lus nggak mau kalau kita diskusi kayak gini, kalian nggak dapat pikiran gitu, nggak dapat
nggak dapet mikirnya gitu. Karena olahraga itu lebih banyak membayangkan ya. Olahraga itu lebih banyak membayangkan. Kalau kalian sekarang bisa membayangkan, coba kalian bayangkan. Kalian kalau senam hari Jumat gimana? Kalau senam lantai ketika sama Pak Lus di pelajaran gimana? Dan apa hubungannya dengan daya tahan? Ayo guys. Ayo. Biasanya kalau senam lantai kan dilakukannya satu-satu. Kalau senam berirama itu terus-menerus. Karena terus-menerus itu menguras tenaga jadi butuh daya tahan tubuh. Nah, itu jawaban yang lebih tepat melengkapi jawabannya Evan. Jadi, kalau kalian di senam berirama, itu gerakannya terus-menerus dan sampai senamnya habis. Berarti kalau senamnya habis berkaitan dengan apa, anak-anak? Dengan waktu, ya. Waktunya lebih lama. Kalau kalian waktunya lebih lama, kalau kalian hari senam hari Jumat itu ya, misal 25 menit. 25 menit Pak Luis tanya, 25 menit itu gerak terus nggak? Ayo, Pak Luis tanya. Kalian senam berirama 25 menit ketika di lapangan ada 4 senam ya. Biasanya mau mire, kemudian senam anak Indonesia, terus kewer-kewer ataupun itu sayur kol ya kan? Itu gerak terus nggak? Pertanyaannya Pak Luis, gerak terus nggak itu? Iya. Nah, gerak Iya, terus. terus. Kalau kalian capek, gerakannya gimana? Kalau kalian capek, gerakannya gimana? Pak Luis tanya. Loyo. Gerakannya jadi gimana kalau kalian capek? Lemes. Lemes, apalagi? Sekalian lemes. Masa cuma lemes doang? Kalau kalian capek, kalau kalian capek, ayo, masa cuma satu orang yang jawab lemes, yang lain? Kalau kalian capek, biasanya gerakannya gimana? Coba. Jelek. Oke, jelek, pinter, lemes, jelek. Apalagi Arvin? Lemah. Oke, lemah apalagi? Apa Evan? Malas. Oke, males. Oke, jadi aneh. Jadi aneh itu ibaratnya gerakannya tidak sesuai ya. Nah, makanya daya tahan itu sangat berpengaruh, guys ya. Daya tahan itu sangat berpengaruh. Jadi, Pak Louis lengkapi tadi, intinya ada di waktunya, waktu pelaksanaannya. Kalau di senam lantai, dia cuma satu-satu. Kalian habis bernafas, masih bisa melakukan lagi yang lain. Sedangkan kalau kalau itu tidak bisa, kalau di senam berirama nggak bisa. Kalian harus melakukannya terus-menerus dari menit ke-0 sampai menit ke-6. Nanti Pak Lus juga akan lihat kalian dari menit ke-0 sampai menit ke-6. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua yang tadi ya. Pertanyaan kedua tadi itu kalau kerjasama tadi sudah dijawab sama Kenneth ya. Berarti pertanyaan yang kedua berkaitan tentang, ini sangat gampang sih. Kenapa kok di senam berirama ada disiplin dan percaya diri? Ayo, kenapa kok ada disiplin dan percaya diri? Carol nggak boleh jawab, yang tadi sudah jawab nggak boleh jawab. Kita coba ke yang lain. Kenapa ayo? Ayo guys. Kenapa kok tidak ada Kenapa kok di senam berirama ada percaya diri dan apa tadi? Dan disiplin. Ayo. Ayo masak Troy lagi, harus Carol lagi. Ayo lo. Oke, Gwen, ayo Gwen. Karena dilakukan secara bersama-sama.
Oke, kalau bersama-sama itu kan kerjasama. Kalau yang itunya apa, Gwen? Kalau yang dari apa? Dari sisi percaya dirinya apa? Oh, karena dilihat gitu ya, Gwen ya? Iya, itu apa, Gwen? Halo, Gwen? Iya. Oh, karena dilihat gitu ya. Jadi, Pak kan bersama-sama. Kalau dilihat kan berarti harus pede. Kalau nggak pede jelek. Oke, boleh, boleh. Terus Fania, Fania. Yuk, Fania. Dilakukan secara bersama-sama dapat menghasilkan nilai kerjasama. Ya betul kerjasama. Tapi yang Pak Luis tanyakan kenapa kok harus percaya diri dan harus disiplin? Kenapa Fania? Coba dijawab. Kenapa kok kamu harus percaya diri? Atau kenapa kok kamu harus disiplin Fania? Coba. Ayo Fania coba. Habis gini Evan ya. Karena tadi Evan. Oh tapi Evan tadi sudah jawab. Ayo Fania. Coba yang lain dulu. Olive, Caca, ayo Bianca, Selin, Nadia, oh Quincy, Leon, Leon ya belum jawab lu Leon. Ayo, ayo. Kalian ini kalian sudah pernah melakukan loh ya. Jadi kalian sudah pernah melakukan loh ya. Maksudnya sudah setiap hari Jumat ketika sebelum pandemi kita senam terus loh. Ayo, kenapa kok harus disiplin sama percaya diri? Kalian juga pasti tahu kalau Pak Luis sering marahi anak-anak kelas 6 ya kan? Di tahun yang lalu. Apa golongannya, angkatannya Bu Farel, CC Vivian, dan kawan-kawan itu. Harusnya kalian tahu alasannya kenapa kok. Saya. Ya Leon, ayo coba. Karena dengan percaya diri kita kalau senam ya fokus, nggak guyon gitu. Oke, bagus. Ya, kenapa kok harus percaya diri? Kalau percaya diri kita bisa fokus. Kamu senam selama itu 20 menit ya. Karena kan satu senam kan 5 menitan ya. Hafal gerakannya. Nah, kalian aja belum tentu hafal gerakannya, apalagi nggak fokus ya kan? Fokus saja lupa-lupa, apalagi nggak fokus. Oke, terima kasih Leon, bagus jawabannya. Evan deh, Evan. Kasihan Evan dari tadi resen terus. Evan yuk. Nah, gerakannya harus tepat. Oke, berarti itu yang percaya diri apa yang disiplin, Evan? Halo? Dua-duanya. Oke, dua-duanya. Gerakannya harus tepat. Oke. Bagus. Sekarang yang disiplin. Yang disiplin Pak Lus langsung jawab, bantu jawab ya. Kalian bisa nggak? Ya ini pertanyaannya hampir sama kayak tahun lalu, evaluasi KI 4 ya. Kalian melakukan sekali dengan melakukan 10 kali bagus mana? Lalu tanya. 10 kali. Nah, kalian kalau mau disiplin, mau gerakannya bagus, mau gerakannya sesuai dengan video, kalian harus disiplin. Kalau kalian nggak disiplin, Pak Luis jamin deh, kalian nggak akan bisa melakukan dengan baik, sesuai dengan video. Ya, kenapa kok Pak Luis basisnya adalah video? Karena sebetulnya gerakan yang paling mudah adalah gerakan mencontoh. Gerakan mencontoh itu adalah gerakan yang paling mudah. Kalian bisa mencontoh dari awal sampai akhir. Ya. Oke, jadi itu pelajaran PJOK pada kali ini. Setelah ini kalian silahkan kerjakan LKS-nya. Kalau sudah pelajarannya Bu Epti, kalian silahkan bisa mengerjakan LKS, kemudian dikumpulkan fotonya seperti 2 minggu yang lalu. Jadi silahkan dikerjakan, difoto, nanti Pak Luis akan kasih kunci di Google Classroom juga. Oke, bisa? Ada yang mau ditanyakan? Sebelum Pak Luis akhiri? Yang halaman 7 sama sampai 8. Oke, betul sekali. That's right. Nanti berarti ada linknya deh kan? Di Classroom.
Iya, ada. Ya. Ada dong. Kok ada linknya? Bukan ada linknya, ada tugasnya. Habis Pak Luis ngajar di kelas 5B, Pak Luis akan kasih tugasnya. LKS di kelas itu. Ya. Loh, Pak Luis gimana kalau nggak ngumpulkan ya? Pak Luis akan menguranginya di KI 4 ya. Jadi Pak Luis akan kuranginya di KI 4 atau di ulangan juga bisa sih. Oke, itu aja. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada, sudah? Oke, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran olahraga pada hari ini. Pak Luis Terima harap kasih Pak Luis. Pak Luis harap kalian tetap sehat selalu ya. Oke, dadah. Terima kasih, Bu.